sayang banget ya, maksud gue kalau misalnya Arsenal menang kemarin gue udah siapin bahan tuh. Gyökeres lebih better dari R9, Saka lebih better dari Messi, ya, Martinez lebih better dari Ronaldo ya. Welcome back Sound Football Podcast ya, bersama gue Gary Vince, dan kali ini di sebelah gue ada Gary Manuel ya. Halo guys, jumpa lagi udah lama. Iya, udah lama. Gak nonton bareng si Gary Vince ya, walaupun di libur gini kita tetap aktivitas lah dengan cara kita konsumsi di sini. Dan kalau kalian lihat nih, si Gary pakai jersey apa lihat? Kali lagi masih dalam suasana euforia nih, kayak gimana? Ini tahun kemarin ya? Tahun ini. Oh, begini nih. enggak, musim kemarin. Jadi jersey-nya Musim ini kan ada motif ini nih. Oh, alah. Oke, kali ini gue ada pembahasannya. Gue ada sih kemarin short mau bahas PSG sama Arsenal, tapi ternyata ini di blok sama YouTube aja, jadi kehapus gitu, kena strike gitu lah gitu. Kemarin kayak kena copyright gitu. Kali ini gue mau bahas PSG sama Arsenal lagi dah, review. Lu kan juga nonton highlight kayak gitu ya. Gitu. Sama ini gue mau bahas Arsenal dipecat, sama bahas Liverpool full ya. Mumpung ada fansnya di sini ya. Gitu. Langsung ya, gue minggu ini juga bete banget ya, karena ya PSG menang, ya Liverpool mecat Arsenal, gue bete banget. Langsung ya lah, gue mau bahas ini lah. Kemarin PSG menang satu penalti 5-4, walaupun juga 120 menit dengan skor 1-1 ya. Gol pertama dicetak oleh Kai Havertz dari Arsenal di menit 6. Lalu di babak kedua Dembele menit 65 ya, lewat penalti. Lu gimana Ger? Lu ada Jujur sih, karena masih suasana baru aja 2 hari yang lalu ya final ya, masih ada ke bawah suasana senangnya sih. Lebih ke ini sebenarnya sih, lebih ngeliat senang karena Arsenal gagal juara sih. Makanya hari ini gue datang ke sini merayakan dengan menggunakan baju PSG ini, seperti yang lo bisa lihat nih. Nah, dan kalahnya pun juga bukan kalah telak gitu, kalahnya kalah tragis gitu. Tragis karena kalahnya lewat adu penalti kan kemarin kan. Bahasanya lu kayak di bawah 120 menit main ada penalti, lu malah kena PH kayak gitu ya. Arsenal bisa menang. Arsenal bisa menang, bisa kill the game, maupun juga ya kalau mau menang ya lu ini aja sih, maksud gua bertahan, tapi lu gak usah parkir bus, bertahan aja, tapi lu incer momen penting lah gitu. Cari momen, cari peluang di mana PSG ninggalin space di belakang gitu. Lu manfaatin itu lah. Harusnya kayak contohnya gol pertama dari Havertz itu kan blunder si Hakimi, sehingga space di belakang kosong, jadi kayak Havertz tuh tinggal lari gitu ya, lari tinggal shooting. Maksud gue tuh cari momen yang kayak gitu lagi gitu kan, cuman gak dimanfaatin. Ya lu ngandelin parkir bus gitu kan, ya lu diobok-obok ke PSG cetak banyak peluang, walaupun juga kemarin kiper sama defense-nya bagus banget gitu kan ya. Sebenarnya dia ada peluang buat menang, cuman mungkin kesalahannya mereka itu adalah ketika mereka cetak 1 gol di menit awal lewat golnya Kai Havertz, mereka udah langsung bermain main ngendok. Jadi mereka dengan strategi parkir bisnya itu, upward dan ball-nya itu benar-benar ngurung mereka sendiri gitu. Mereka membiarkan diri mereka diserang oleh PSG gitu. Dan benar saja pada babak kedua ya, di situ lah momen-momen blunder back Arsenal terjadi dan jatuhkan ketika Marseille ya. Itu nggak penting banget pelanggarannya, itu nggak penting banget sih si Mosquera itu aja. Dan yang paling sayangnya sebenarnya sih peluangnya Havertz sih, kan Havertz ada sekitar 2 kali atau 3 kali. Babak pertama ada 1, babak kedua ada 2 kali. Itu kalau misalkan gol itu killing the game, killing the game. Dan Ronaldo itu udah killing the game sih kemarin menurut gue. Karena PSG juga ya cetak banyak peluang juga, kipernya bagus aja, gue bilang kipernya bagus, defense-nya bagus, sehingga ya
lu lihat berapa kali tendangan jumpa fans dari Dembele, Doyu tuh, Kivaras. Dan sebenarnya kiper PSG itu Savonov ya, sebenarnya kurang juga gitu. Savonov tuh nggak nge-save dia, bukan kurang ya. Dia sepanjang 120 menit dia nggak nge-save, sampai adu penalti dia nggak nge-save penalti sama sekali gitu. Tapi dia angkat piala. Jadi Savonov itu karena kebantu sama daya serangnya PSG aja yang benar-benar kenceng banget ya kemarin itu. Possessionnya sekitar 76% ya. Iya. Berbanding terbalik dengan Arsenal yang hanya menguasai bola sekitar 24%. Iya gitu. Ball possession mana Arsenal 24%, 23%, PSG 77%. Di sini sebenarnya kelihatan bahwa Arsenal memiliki ketakutan itu untuk bermain terbuka, karena kalau diingat-ingat finalis musim lalu Inter juga kena bantai kan 5-0 ya. Iya. Karena Inter berusaha buat main terbuka malah kena juga kan. Sayang banget ya, maksud gue kalau misalnya Arsenal menang kemarin gue udah capek banget tuh. Gyökeres lebih better dari R9, Saka lebih better dari Messi, ya. Martinez lebih better dari Ronaldo ya. Calafiori lebih better dari Roberto Carlos anjing. Gitu kan. Gue udah siapin tuh bahan-bahannya semua. Cuman aduh, pada saat PSG menang tuh, fans MU, fans Spurs, terutama fans Chelsea, berisiknya minta ampun, ya Allah, gitu. Gue tuh satu-satunya fans MU tuh yang dukung Arsenal menang, ya. Gak tau kenapa, karena di komunitas gue, di circle gue, circle kita deh, fans Arsenal itu ramah-ramah semua pak, gitu, ramah-ramah semua nih, sumpah ramah-ramah semua. Gak tau ya teman-teman lu ya Gira. Kan kalau di gue tuh teman-teman gue tuh yang Arsenal tuh ramah-ramah semua. PSG bisa dikatakan sebagai penyelamat dunia untuk sementara waktu ya, dari kebisingan fans Arsenal yang merana-rana yang sudah pengen ngomong, Gyökeres lebih gacor nih dibanding Sancho misalkan, Gyökeres lebih gacor nih dibanding Mbappe, bahkan kipernya nih si David Raya lebih gacor dibanding Victor Valdes nih. Mereka udah nyiapin semua ini alat pembandingnya gitu. Kayak Spurs aja yang puas banget kata-kata Arsenal, para peringkat 17 aja lu nggak sadar gitu. Parah banget lah gitu kan ya. Liverpool kemarin mencat Arne Slot. Aduh itu udah bad news banget anjing. Saya sekali kayak ngasih gue tuh good news anjing. Arne Slot diperpanjang 2 tahun 3 tahun gitu, dipecat gitu. Maksud gue ini orang kan baru juara musim kemarin gitu kan, terus dia gagal musim ini gitu kan ya, karena belum nyetelesin juga sama pemain-pemainnya sih kayak gitu sih, sama dari transfer dia nggak beli winger gitu kan. Maksud gue kenapa lu pecat gitu, dia gagal semusimnya langsung lu pecat gitu kan. Sementara lihat Arteta gitu kan 7 tahun anjing, 7 tahun itu dia pelatih gagal di Arsenal, kagak dipecat-pecat, gue nggak ngerti gitu kan ya. Ten Hag yang harusnya dipecat, dia malah abis juara FA Cup malah diperpanjang gitu kan. Itu gue nggak ngerti kenapa Liverpool langsung dipecat. Gue nggak tahu lah aja gimana Jar, lu coba dah. Melihat kabar Arne Slot dipecat sih juga senang juga ya, itu sebagai double win buat gue sih. Pertama Arsenal kalah di final Liga Champions, kedua ngeliat Liverpool mencat si Arne Slot. Udah banyak fans itu yang udah gondok banget sama Arne Slot ini gitu, dari dia nggak bisa ngendalin ruang internal, bisa kita lihat main senior kayak Mohamed Salah, Robertson dan segala macamnya itu mereka udah pada makin eksodus, bahkan sekelas kayak Konate yang jujur gue sendiri ngeliat jarang banget kelihatan si Konate ini. Ditambah juga kan karena kepergian almarhum Diogo Jota juga kan di awal musim kan, itu ngaruh juga sama daya serang. Biasanya kan kalau ada momen-momen kritis kayak lagi sering nih kedudukannya nih, Slot kan suka masukin si Jota kan, jadi super sub tuh. Ya faktor utamanya itu sih, karena memang dia nggak bisa mengendalikan ruang ganti, jadinya manajemen lihat juga nih, wah ini orang ganti klub gua dia acak-acak nih begini kan, bahkan sampai Mohamed Salah bikin status kan feeds di Instagram nyindir kan bahwa dia tuh rindu Liverpool yang menyerang gitu loh. Itu beda banget sama Liverpool eranya Arne Slot yang mainnya itu sulit gitu. Kita ngeliat aja kayak ngandelin Gakpo doang seorang. Gue sendiri tuh boring liat sih dia. Mohamed Salah tuh aduh ya ampun udah habis waktu lu, kenapa lu masih bertahan sampai lu post-post IG, ngapain rapot-rapot post-post IG, udah lu bener cabut gitu cabut bareng sama Van Dijk sama Alisson gitu. Lu ditawar Maret berapa sih gue lupa, 200 juta, gue ingat banget 200 juta dari Al Hilal itu ditolak sama Mohamed Salah nih. Gak ngerti gue coy emang nih orang itu kan, ya udah cabut aja gitu. Jadi ya udahlah, Arsenal the best of your luck ya.
sukses lah, lu selalu udah di luar lah gitu. Kayak sekarang dia ngincer Andoni Iraola gitu kan. Iraola gua nggak tahu apakah cocok dengan filosofi Liverpool, gua nggak tahu juga. Tapi dia di Bournemouth juga cukup nyetel lah ya, bagus. Gue suka ngeliat Andoni Iraola. Kalau dari segi sistem dia 50-50 ya, dia 50-50 ngandelin skill individu, 50-50 dia ngandelin main direct gitu kan. Gimana Ger, lu ngeliat pelatih soal Andoni Iraola cocok gak dengan filosofi Liverpool ini Ger? Andoni Iraola ya, kandidat yang paling ke depan untuk menggantikan slot. Kalau dilihat dari CV dia sih selama di Bournemouth ya lumayan sih. Kalau dikasih grade 80/100 lah. Karena gimana? Kalau misalkan kita lihat secara statistik, dia bisa bawa Bournemouth unbeaten selama 18 laga gitu. Hitungannya hampir setengah musim loh. Suatu prestasi yang bagus sih untuk seorang pelatih yang jarang terdengar suaranya ya. Apalagi dia masih kalau untuk ukuran pelatih masih muda lah ya, umur segitu ya. Kalau ditanya cocok atau enggaknya sih seharusnya cocok dengan skema Liverpool, karena Liverpool yang kita kenal selama ini waktu zamannya Klopp ya, mereka terkenal dengan bermain agresif gitu. Itu sama seperti yang dilakukan oleh si Andoni Iraola ini gitu ketika dia di Bournemouth, dan dengan menggunakan sepak bola yang agresif tidak heran gitu kalau Bournemouth finish di peringkat ke-6. Kalau dari gue sendiri sih cocok. Harusnya cocok dengan skema Liverpool. Dia udah nge-scouting Andoni Iraola tuh udah musim kemarin kan. Ya nggak musim ini doang, udah musim kemarin dia. Aduh ampun Iraola, udah diincer sama AC Milan anjir. Udah lalu terima aja tawarannya, ya Allah gitu loh. Kenapa mesti tolak tawaran itu anjir? Tapi ya kalau cocok ya, tadi seperti yang Jerry bilang, Iraola cocok dengan filosofi Liverpool. Tapi nah kalau transfer nih nanti nih transfer pemainnya ya apa aja sih Ger yang bakal dirombak soalnya si Mohamed Salah kan cabut gitu kan. Pemain-pemain depan kalau gue bilang bakal dirombak gitu kan, terutama tengah, winger terutama sih, winger yang bakal dibeli lah gitu. Katanya rumor-rumor Duyu mau ke Liverpool gitu kan ya, buat pengganti Mohamed Salah. Ini gimana Ger? Yang penting nyetel dulu aja deh sama coach barunya ini, karena kan yang namanya coach baru kan pasti ada namanya fase honeymoon, fase dimana itu lagi asik-asiknya, lagi suruh-suruhnya nih. Paling kalau pemain sih, kalau untuk daya serang paling kayaknya sih Bradley Barcola sih dari PSG. Oh iya, Barcola itu gue cek aja, cakep sih tuh orang. Barcola apa Duyu Ger? Dapat dua-duanya ambil. Kalau misalkan ada uang lebih ya bisa dua-duanya, dua paket kan gitu kan. Lu sih Belanda lu ya? Gua pilihnya Belanda gua. Gue Inggris sih, karena udah ada bocorannya final World Cup itu Inggris lawan Afrika Selatan lah ya. Tahu ngayal karena ketinggian. Ya, suka bengong sendiri gue gitu kan ya. Atau Inggris bantai Belanda, Inggris ngajarin Jepang cara main bola gitu kan ya. Diajarin dong. Ya World Cup nanti ya tanggal berapa? 12 Juni ya? 12 Juni sebulan sampai Juni. Gua nggak bisa bahas banyak ya kalau soal squad nanti deh. Kalau soal squad nanti beda lagi urusannya, oke? Di kontenan, oke? Sisanya di transfer lain ya. Marco Senesi ke Tottenham, terus Andy Robertson ke Tottenham. Siapa lagi ya? Oh 100 juta Anthony Gordon ke Barca. Ya itu lagi viral tuh. Iya Barca. Lu Gordon gimana sih? Lu kan Newcastle nih. Lu liat Gordon gimana sih? Biasa aja nih. Kalau Gordon sih sebenarnya itu biasa aja. Kalau Gordon sih kalau secara performa biasa aja. Kalau gue ngeliatnya orang ini mirip kayak Inzaghi zaman modern sih. Jadi dia pintar cari peluang aja, Ger. Iya. Makanya nggak heran pas waktu di Liga Champions ini orang nyetak gol 10-an. Bukan tipikal 10-an ya, 10 bukan tipikal pelari kan dia. Bukan. Iya. Itu dia tipikalnya kayak mungkin di sini ada yang pernah kayak main CSGO ya. Counter Strike lah. Ini tipikal camper. Jadi kayak nunggu gitu. Dia nunggu bola datang tembak gitu. Nggak inisiatif nyerang gitu lah istilahnya lah. Gua kan tahu dia kan waktu dia di Everton. Waktu ini tahu dia itu gue di Everton dia pindah ke Newcastle. Biasa aja gue sumpah. Lu kalau Newcastle dia winger yang menurut gue terbaik nih 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, Alexander Maxim. Iya, yang pindah ke Arab ya. Iya, sayang itu. Bener sayang banget wasted talent itu saat itu orang bener licin banget dia sih mah, lebih licin dari ini Doku malah.
Lu Doku kalau diduetin sama Alex Maximin mati lu bener. Itu orang Alex Maximin, Saint Maximin ya itu kalau gue sama Almiron tuh bahaya itu dia. Oh iya waktu itu Almiron. Waktu itu masih ada Almiron, makanya dia peringkat 4 kan waktu itu kan. Pas zaman Covid itu. Malah Liverpool malah dipantatin sama Newcastle. Pun kejadian kayak gitu. Iya Liverpool 5, dia 4. Itu gara-gara dia. Ya disuruh joget, disuruh nge-split. Iya, itu gara-gara duetnya Almiron sama Saint Maximin. Makanya jadi gacor itu. Iya. Kalau bandingin Gordon, gue Saint Maximin lah. Gue lebih suka itu Saint Maximin. Tapi Gordon sih kadang-kadang ya gue enak aja gue ngeliatnya gitu kadang. Tapi ya gue nggak tahu lah Gordon nanti di Barca bakal gimana. Kali aja kayak Rashford gitu kan ya. Tapi gue suka sih ya apa liga-liga Spanyol tuh mulai ngincer pemain-pemain Inggris ya. Iya gitu. Kayak Madrid tuh udah tobat kayak ngincer pemain-pemain Inggris kayak karena kan banyak yang flop kan. Betul. Iya. Terakhir Bellingham terakhir. Iya, Bellingham musim ini flop juga. Flop. Karena gerakan. Iya. PA juga tuh flop parah. PA nggak terlalu. Bellingham yang parah cok. Ya nantilah kita bakal bahas liga-liga lainnya. Soalnya udah liburan juga, bentar lagi mau Pildun. Ya istirahat, mungkin bakal istirahat dulu lah nih. Sedikit-sedikit lah soal channel Fans Football Podcast lah ya. Paling kita sekali nol bahas squad, bahas transfer, bahas World Cup gitu ya. Nggak rutin juga setiap minggu kita upload gitu kan ya. Oke itu ya lah. Fans Arsenal tetap semangat, semoga musim depan harapan baiknya segera direalisasikan ya, walaupun agak sulit banget sih, bukan agak lagi ya karena memang faktor dari klub yang udah beda-beda, pelatihnya udah pada beda segala macem ya. Semoga aja sih bisa nyampe final lagi, cuma ketemunya kali ini bukan sama PSG gitu, sama klub lain lah pokoknya yang pengennya Madrid sih. Kalau Madrid mah paham lah ya, langsung si Declan Rice langsung mendukung itu karena langsung senang gitu kan ya. Oke itu ya lah. Silakan subscribe, like, komen. Nama gue Gary Face, nama lu siapa Gary? Gua Gary Manuel. Ya sampai jumpa di Fans Football Podcast. Dadah, bye bye. Iya.